Fen, gue lagi penelitian. Jadi lu bantuin gue penelitian. Lu cukup cari di sini something yang seperti jamur. Ya. Ini jamuran bang. Karena ini boneka mungkin kelihatannya kayak cute, Fen, lucu gitu. Iya. Cuman di dalamnya itu ada kesadaran baru. Serius. Iya. Ini kasusnya kayak Annabelle. Cuman kalau boneka Annabelle kan pas banget kan, bonekanya kan horor. Bentuknya iya. Ini enggak. Ini Ini enggak cute banget. banget loh, ini- Ngerti nggak sih? Bentar. Orang yang lihat ini tuh nggak bakal merasa takut bang. Iya, cuman pas dibawa tidur baru. Oh, jadi lu taunya karena pas dibawa tidur. Iya, dan tergantung kelistrikan dari manusia itu ya. Kelistrikan manusia itu udah konslet atau belum. Kalau dia kelistrikannya udah konslet, terus jadi sensitif banget, nah dia kalau tidur sama ini, pasti. Tambah konslet. Tambah konslet. Jadi kayak keteror nanti, Van. Bisa yang sampai kayak apa? Orang Stres. kalau tidur Bisa stres. erep-erep gitu nggak? Bukan, mending kalau rep-rep doang sih, enak gitu, sekali doang gitu. Ini bisa sampai berapa malam lu nggak nyaman. Dan boneka ini, kalau dipindahin ke, misalkan ke kamar lu nih, hawanya jadi nggak enak. Jadi jangan lihat fisiknya, Van. Ini cute banget, gue tahu gitu. Iya, ini cute. Cuman inget casing itu belum nggak sama isinya, Van. Gue jadi keinget seseorang. Jadi ini gue nyari jamur nih bang. Oh, yaudah. Cari yang hitam aja. Hitam-hitam gitu. By the way, bang, lu nggak mau ngerespon? Apa? Ya nggak tahu ya, kayaknya lagi rame gitu bang. Gue lihat di video yang lain lah gitu, ada yang berusaha counter ya penelitian lu lah, kayak kitab astral lah gitu kayak gitu. Lu nggak mau ngerespon itu bang? Ngerespon. Gimana ya? Kalau dari sudut pandang gue ya, Van. Awalnya gue pikir itu adalah perdebatan dan diskusi ya, tentang pengetahuan. Awalnya pas memang lagi ngebahas yang itu ya. Ya, karena gue ngerasa ya gue punya hak reaksi dengan sesuatu yang nggak sesuai dengan penelitian. Bukan secara apa ya, asumsi ya. Ini secara penelitian, supranatural ya. Di situ. Gue ngerasa kayak gue harus bereaksi di situ. Karena sejatinya nggak ada. Awalnya gue pikir ya debat dan diskusi. Awalnya. Ya soalnya kan gue kan nggak nonton ya bang ya. Di situ tuh gue kira cuman ngebahas secara literasi gitu kan. Iya. Ada supranaturalnya juga gitu ternyata ya. Cuman setelah konten lanjutannya, gue ngerasa ini bukan konten pengetahuan lagi, Van. Ini konten sakit hati. Konten sakit hati yang pada akhirnya kemunafikan. Diri ini munafik. Jadi makanya gue kayak agak males gitu loh, karena gue ngerasa nggak apple to apple di situ. Karena harusnya kalau memang logika gue mikir gini ya, kalau emang Lilith itu ada, dia udah mentafsirkan kalau Lilith ada. Kata ada aja berarti lo sudah menemukan. Ya. Tapi dalam proses dia mentafsirkan ada, tapi masih dicari-cari. Gitu. Kalau pembahasan di literasi itu tentang hukum-hukum, oke lah, itu udah nggak bisa dikontra, hukum-hukum ya. Hukum-hukum. Beda sama sejarah. Kisah-kisah gitu ya. Gue fair-fairan aja sama lo, Ven. Gue itu lebih mendalami bidang hukum-hukum di kitab suci ketimbang sejarah di kitab suci. Why? Karena buat gue pribadi, di saat lo mencari sejarahnya, ya, sejarahnya banyak nih. Kadang berbeda-beda. Nah, karena banyaknya pemahaman itu pada akhirnya gue butuh meneliti. Jadi per satu sejarah aja harus diteliti, Van. Iya. Bukan kita asal percaya aja. Iya, langsung percaya. Ngerti kan? Ini cuma sejarah kan? Karena kadang kitab suci ini bilang sejarahnya seperti ini. Nah, kitab suci yang ini bilang sejarahnya seperti ini. Yang satu lagi seperti ini. Beda-beda kan? Ya, kisahnya bisa berbeda satu sama lain. Nah dari kondisi seperti itu, gue penelitian. Gak bisa kayak ibaratnya gue baca, terus gue imani gitu. Gue gak bisa.
Kalau hukum-hukum, gue bener-bener gue pahami kan, gue ngerti gitu loh. Karena kebanyakan udah gue teliti, kebanyakan ya. Jadi gue tuh punya pola, Fen. Ini mungkin jadi pelajaran sih. Gue tuh kalau meneliti sesuatu tuh, itu tuh berawal dari aspek pola hidup. Pola kan, hidup tuh kan punya pola. Ya, pola hidup. Ada. Senang susah, pernikahan segala macam, terus punya keturunan gitu kan. Itu kan pola. Ya. Dan pola ini kan berulang. Dan kadang sama polanya. Gitu loh. Lo lahir terus lo meninggal. Itu kan pola. Nah dari pola ini akhirnya gue cari di supranatural. Ya. Dari supranatural, tapi gue barengin dengan spiritual ya. Jadi supranatural spiritual gue nggak pisahin. Ya. Kan spiritual itu berhubungan dengan hukum, aturan, atau kayak pedoman. Ya kan? hukum Nah, agama gitu. di sini. Nah, tapi gue barengin dengan konsep supranatural, dunia lain dan energi. Nggak bisa dipisahkan Nggak ya bisa. Bang? Jadi gini, di saat lu baca literasi, dibilang tentang iblis misalkan gini kan. Nah, iblis ini ada ilmunya juga. Ada keterangannya lagi yang harus lu pelajari lagi. Itu nggak bisa pakai pikiran lo, Fen. Yang ada lu ngadi-ngadi kayak, iblis itu apa? Ya nggak sih? Kita ngadi-ngadi kan? Asumsi liar Nah, Bang. pada akhirnya kita kejebak kan. Logika aja lah. Kita kejebak adalah iblis yang selama ini yang kita nonton di film-film kan. Ya. Iya kan? Kita kejebak di situ kan. Bahkan bukan kalian aja, gue juga kejebak zaman dulu gitu kan. Iya. Nah, ada ilmunya. Setiap kalimat, setiap kata tuh ada ilmunya yang memang harus dicari di aspek supranatural. Maksudnya kenapa harus dicari di aspek supranatural Ya, juga? biar lo tahu sebenarnya ini apa yang dimaksud kitab suci ini. Biar lo nggak salah paham. Biar lo tahu yang dimaksud dengan iblis ini apa. Karena nggak terlihat. Iya, karena nggak terlihat. Dan kadang-kadang dikit-dikit kan bisikan iblis nih. Iblis yang mana? Nah, iblisnya tuh datang dari luar, datangnya lo, gitu. atau dari dalam lo keluar. Nah, itu aja pemahamannya kan nggak ada di literasi, ngerti kan? Nggak ada di literasi. Cuman kita akhirnya carinya di supranatural untuk mempermudah kita memahami, Fen. Iya. Di situ. Jadi sebenarnya kalau orang dalam penelitian lo singkirkan aspek-aspek lain, lo pada akhirnya nanti menemukan kebuntuan. Oh ya, itu gue setuju Bang. Karena apapun itu, entah itu intuisi, entah itu suatu kisah ya, terutama kisah-kisah ya. Kisah-kisah itu kan harus dikaji gitu loh, harus dikaji ulang gitu loh. Dan harus ada data pembanding dengan beberapa aspek. Karena kalau cuma satu aspek doang, kita pakai misalnya, kita pakai literasi aja gitu. Itu kan jadi kacamata kuda Bang. Nanti nggak sesuai dengan apa yang ada di sisi sains, ada yang ada di sisi agama, ada yang di sisi kehidupan sehari-hari, realitanya gitu. Itu gue setuju, memang harus dikaji lebih logika lo banyak ya. aspek. Kita kan belajar dari fenomena kejadian-kejadian ya. Contoh kayak perdebatan agama di TikTok. Wah, itu pusing Bang. Kalian kalau nonton perdebatan agama di TikTok, itu gara-gara literasi. Itu ngebahas sejarah loh kan. Cuman karena ada perbedaan aja jadi perdebatan kebencian. Iya. Ngata-ngatain coba. Nah, itu yang sebenarnya gue hindari. Itu yang sebenarnya dihindari dengan cara apa? Neliti bareng-bareng. Dengan kita mencari dari berbagai aspek ya. Kayak sudut pandang A gimana, sudut pandang B gimana, sudut pandang C gimana. Gitu. Jadi gini, penelitian tuh untuk mengurangi perdebatan dan brainwash, Fen. Ngerti kan? Kalau lo lihat fenomena kayak bom yang menghabisi diri sendiri, itu tuh di brainwash tuh pakai kitab suci loh, Fen. Oh ya. Ngerti kan? Ya justru karena pakai kitab suci jadi kuat ya. Ya, ditambah dan teroris kayak ISIS segala macam. Lu pakai apa kira? Lu pakai kitab suci. Ngerti kan? Tapi kitab suci nggak salah. Iya, nggak salah. Nggak salah. Cuman yang salah yang pakainya. Iya, yang pakai yang nyampeinnya. Ya. Jadi kalau konteks ada salah satu di kitab suci kan. Konteksnya gini.
kitab suci nggak salah ya, hukumnya nggak salah ya. Iya, Cuman hukumnya enggak. orang dengan tujuan tertentunya yang salah. Iya. Menafsirkannya berbeda karena punya tujuan. Ya itulah sabotasenya ya Bang. Nah, jadi konteksnya gini. Kayak bilang, ya kalau kita menghabisi orang di luar dari agama yang sepaham buat mereka itu sah. Malah Kalau ngerti nggak sih? ada pernah dengar. Pokoknya di situ. Tapi kalau dipahami begitu aja, ya itu kan gara-gara sebuah teks doang. Bentuknya berubah. Ditafsirnya berubah. Itu gara-gara teks doang. Ngerti nggak maksud gue, kan? Apalagi dengarnya cuma sepenggal itu doang. Nah, paham lu? Iya, jadi salah. Nah, itu makanya pada akhirnya gue lebih suka tuh penelitian. Nah, penelitian ini buat edukasi bersama, termasuk edukasi di gue juga. Setuju. Biar kita nggak ke brainwash, nggak salah paham dengan pemahaman di kalimat itu apa. Banyak loh sekarang tuh kitab suci digiring ke politik tuh ada. Oh, itu memang udah dijual-jual. Ngerti kan? Jadi maksud gue tuh ada meneliti supaya kita pinter. Bukan makin jauh dari Tuhan. Makanya sebenarnya kalau kalian liatin konten gue ya, gue tuh pada akhirnya memberikan sebuah pemikiran supaya nggak menganggap kitab suci itu yang membosankan gitu, jenuh gitu. Gue selalu punya pemikiran kayak oke, sebenarnya kitab suci itu enak loh, maksudnya untuk dibaca gitu loh, seru loh, ada puzzle. Sebenarnya itu cara gua gitu untuk ngebalikin lagi orang-orang atau untuk ngajak orang-orang balik lagi baca kitab suci. Setuju, Bang. Itu kalimat, gue punya pemikiran kayak gitu, kayak ya ini kayaknya kalimat itu bisa siapa tahu banyak orang yang inget lagi atau tertarik lagi. Dan pada faktanya banyak yang komen malah iya. Maka akhirnya buka kitab suci lagi, banyak yang DM ke gue, banyak yang buka kitab suci lagi, banyak yang nanya-nanya kalimat-kalimat apa di ayat itu gitu kan. Cuman kan ada yang bisa gue jawab, ada yang belum bisa gue jawab karena belum diteliti. Tapi memang sejauh ini ada memang beberapa bagian yang jadi lebih paham. Kayak di anggota kita aja kan waktu itu pernah cerita tentang dia selama ini nggak paham yang di kitab Buddhis gitulah. Waktu itu dia nggak paham, tapi pas sudah nonton Bang Adem, pas dibaca lagi paham, dia baru kan? Paham. Oh, maksudnya ini. Paham gitu. Kan? Karena jujur ya, karena konteksnya gini, keilmuannya sebenarnya satu. Cuman beda istilah. Di kitab suci ini istilahnya A, kitab suci ini istilahnya B, kitab suci ini istilahnya C. Sebenarnya pemahamannya satu. Belum cuman lagi karena terjemahannya. Nah, di situ seolah-olah beda, padahal sebenarnya pemahaman satu. Nah, persamaannya yang lagi gue cari, hukum-hukumnya. Nah, kalau sejarah nanti dulu, makanya gue pelan-pelan. Kalau gue udah teliti, gue berani statement. Kalau gue belum teliti, gue nggak statement. Lagian ya kalau untuk kisah-kisahnya juga perlu nggak sih kita imanin kisah-kisahnya? Nggak usah, ngapain? Enggak kan? Maksudnya kalau kisah hanya sekedar kisah gitu, kisah sejarah lah istilahnya. Ngapain? Kita baca sejarah buat apa? Emangnya buat kita imani gitu? Itu kan kisah-kisah kan untuk menghasilkan hukum-hukumnya ya Bang ya? Maksudnya dari kisah-kisah itu kita jadi tahu hukumnya apa. Sekarang gini, harusnya kita kan sama-sama paham. Kisah-kisah di kitab suci itu adalah percontohan, Fen. Supaya nggak salah lagi gitu. Nah, cuman kan kita harus tahu dimaksudnya kasusnya tentang apa sih sebenarnya, biar kita nggak salah paham, ngerti nggak sih? Nggak lucu kan gara-gara makan apel doang terus tiba-tiba dihukum, kan nggak lucu kan? Pasti ada something di balik itu. Ya, memang banyak yang mempertanyakan juga kan. Ya, balik lagi kan, di kitab suci itu banyak filosofi yang harus lu pecahin puzzle-nya. Cuman ini sengaja. Jadi kalau untuk orang-orang yang hatinya tertutup, itu sulit kebaca, Fen. Banyak perumpamaan-perumpamaan. Ya, itu sengaja. Biar kalau orang yang di fase the monster, dia nggak akan bisa mengetahui pengetahuan yang ada di kitab suci. Itu sistemnya kayak gitu. Sebenarnya kalau dari yang gue baca gitu ya, kan ada fase gue di mana gue baca pas gue lagi di fase dulu lah gitu, sama di fase sekarang yang udah lebih banyak paham. Itu beda. Gue sampai bisa melihat bahwa waduh,
ini kata-kata ayat-ayat di sini kok kalau gue baca bisa dipakai juga sama orang yang hatinya Jahat. tertutup, Bang. Iya, orang-orang Bisa konsep. dipakai bahkan dimanfaatkan untuk sesuatu yang salah gitu loh. Iya kan? Tujuan politik. Dan ngerti kan? aku bisa ngelihat itu loh, kayak loh kok iya ya kalau misalkan yang hatinya tertutup berpikir sebaliknya gimana gitu. Iya. Pakai ayat ini gitu. Bisa memang, jadi memang kayak alat aja sih kitab suci itu, bahwa alat yang bisa dipakai untuk Iya. menuju ke lebih dekat ke Tuhan atau malah sebaliknya gitu. Iya, makanya itu jadi alat yang buat nyesat. Karena makanya kadang banyak orang yang tersesat. Ngerti kan? Tapi bukan salah kitab sucinya ya. Iya, bukan Kitab suci salah. nggak ada salah. Yang Nggak jangan salah. jadi yang salah ini adalah orang yang menyampaikannya punya tujuan sesuatu. Ngerti kan? Nah, contoh yang kalau lu bilang kenapa gua nggak respon, ya balik lagi. Ini the real kemunafikan. The real kemunafikan. Jadi gini, Ven. Ex yang pria ini, ya, itu terus dia itu adalah orang yang gua bayar dengan konsep tip, ya. Bukan maksudnya lu gaji. Bukan gaji, tapi tip. Jadi ada pembayaran. Jadi si ex member ini keluarkan dari YouTube yang lama lah gitu. YouTube yang lama, dia itu nggak ada pemasukan tambahan, dan dia butuh pemasukan tambahan itu karena udah nggak kerja lah ya di situ. Jadi pada akhirnya udahlah saling membantu aja, dia bantuin gue bantuin dia. Jadi nggak ada yang gratis ya. Jadi ada lu tetap bayar lah. Nah gitu. Jadi tugasnya dia itu adalah mencatat dan memvalidasi penelitian yang sedang gue teliti. Memvalidasi pakai apa, Bang? Pakai kitab suci. Oh. Kenapa itu gue lakuin, Ven? Karena gue dalam proses penelitian itu nggak mau di kondisi egois sama obsesi. Oh, lu kayak seolah lu takut itu cuman intuisi yang dari pikiran lu doang. Gitu. Jadi gue nggak mau egois dan obsesi. Jadi penelitian itu harus netral. Iya, memang di mana-mana penelitian harus netral. Nah, jadi gue butuh tim yang gue bayar gitu, nggak gratis ya, gue bayar untuk mencatat dan memvalidasi apa yang udah gue dapat dari kitab astral. Ya. Ada yang salah nggak? Gue tanya sama dia. Ada yang bertentangan nggak? Gitu. Ada yang nggak sesuai nggak? Ada masalah nggak? Selalu gue tanya kayak gitu kan. Dia selalu bilang nggak ada. Dan dia bilang setuju. Demi Allah, dia bilang setuju. Setuju, dari setuju. Dan itu lu lakuin selama berapa? 2 tahun. Hampir 2 tahun. 2 tahun. Jadi selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun lah ya, kurang lebih 2 tahun, proses penelitian sama dia itu, ya kurang lebih kayak gitu. Di situ. Dan ada pembayaran dari gua, ada pembayaran dari SGN. Kan dia juga sampai nongol juga ya di sana. Ya, dan ya karena konteksnya karena teman tadi, teman. Jadi pada akhirnya ya udah lo kerja sama gua aja gitu di SGN gitu. Jadi kameramen juga. Jadi kameramen. Oh iya, itu gua. Nah, lu bayangin dia di posisi adalah orang yang mencatat. Kedua sebagai kameramen pas lagi syuting. Selama 2 tahun. Iya. Nah, tapi selama 2 tahun itu nggak ada penyanggahan, nggak ada kontra yang langsung gitu, yang bener-bener bang nggak setuju atau apa segala macam gitu kan. Ini salah satu nggak ada sama sekali, malah selalu mendukung. Dan lu pasti pernah dengar juga kan kalimat-kalimat dukungan dia dari kitab suci kan? Sering. Jadi yang gue tangkap dari dia, pada akhirnya di kasus ini, kayak kitab suci itu dualisme jadinya. Di sini gue akan melihat pola, jadi kitab suci bisa lo pakai untuk dualisme. Bisa buat ngedukung seseorang, bisa buat jatuhin seseorang. Dan itu bisa berubah tiba-tiba. Sesuai dengan kemauan yang pakai. Nah, ngerti kan? Oke lah kalau statement dukungan itu berjarak sehari 2 hari tiba-tiba berubah, atau sebulan, bang kayaknya gue menemukan yang berbeda. Nah, oke nggak apa-apa. Ini 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan, Ben?
Itu dia. Nah, Nggak pernah dibawa juga Bang ke meja meeting untuk didebatkan bersama. nah, Kan di kita situ. orang banyak ya Nah, sejak lu ngebentuk nah. El Warrior juga gitu. Jadi jujur ya akhirnya gue paham, oh ini konten sakit hati. Konten sakit hati. Oke lah, gue coba pakai perspektif mereka gitu kan. Gue yang salah gitu. Oh berarti selama ini gue disesatin dong kalau gitu. Berarti lu pun disesatin. Selesai kan? Berarti yang nonton semua pun Berarti disesatin. kita semua dibohongin ya gitu. Ya kan setiap ayat, ya gue kan minta bantuan. Karena kan gue banyak kerjaan. Kadang-kadang gue minta si X ini ayat yang mendukung apa. Nah itu pasti dari dia. Iya. Gue juga sering mendengar itu sebagai saksi ya. Ya. Nah jadi dari kemunafikan yang di sini gue belajar kayak wah ini dari munafik nih, ini udah fitnah banget kayak ya oke lah kan gue bilang kalau gue pakai perspektif kalau gue ikutin mereka gitu misalnya gue yang salah berarti gue udah disalahin udah lama. Iya Kan sih? benar. Dan bahkan kita pun semua ya keikut juga kan karena statement-statementnya dia gitu. Nah iya, dan kondisinya kita suka diskusi meeting penelitian bareng-bareng kan. Ada nggak pernah penyanggahan? Nggak ada kan? Nggak ada. Dukungan semua kan? Di kitab suci A, B, C, D dibilang. Nah disitu gue ngerasa kayak, oh ternyata bisa gitu ya kitab suci. Bisa jadi dualisme gitu. Lu bisa dukung, kalau lu mau dukung orang itu, lu bisa jatuhin di saat lu udah nggak butuh gitu loh. Ngerti gak sih? Atau memang udah direncanakan Bang? Enggak, ini gara-gara sakit hati aja. Sakit hati, ya gue bisa apa? Gue nggak ya jadi pemimpin kayak gitulah Pen. Kadang setiap keputusan tuh ada yang orang yang setuju, ada yang orang nggak setuju, ada yang orang seneng, ada yang enggak. Ya tapi kan gue nggak bisa memperdulikan seneng atau suka nggak suka di keputusan itu kan. Tapi lebih tepatnya adalah keputusan itu bijak nggak, adil nggak, lebih di situ aja. Nah jadi poinnya adalah buat gue pribadi. Semuanya rata-rata Divine Series yang selama ini kalian tonton itu tuh gue sharing diskusinya sama dia di situ karena balik lagi kan gue belum berani memahami sejarah karena sejarah di kitab suci itu kayak buat gue mahal dan butuh penelitian satu demi satu. Di situ gue nggak berani kayak baca terus mengimani, gue nggak bisa gue. Tapi kalau hukum-hukum gue paham, hukum-hukum di kitab suci paham. Justru gue kalau ditanya spesifik gue di hukum, di aturan, di pedoman, bukan di sejarah. Nah dia lebih di sejarahnya, berbalik sama gue di situ. Padahal kalau waktu kita pernah nyoba penelitian bareng juga yang kitab astral. Bareng sama yang lebih ahli lagi nih, ahli filologi gitu kan. Itu lebih cepet banget Bang dapetnya. Waktu lu inget nggak waktu lu buka kitab astral terus kita nyari tentang incest lah gitu. Itu lu kan kalau buka kitab astral kan suka random gitu kan, dapet kisahnya nggak sesuai dengan yang mau kita cari kan. Padahal yang waktu itu gua tanyakan adalah tentang Abraham dan Sarah. Cuman habis itu lu dapetinnya yang berbeda lagi nih gitu. Nah itu kan kita mau nyarinya susah ya Bang ya. Maksudnya kayak ini kisah yang mana ya gitu kan. Banyak banget kisah di kitab suci gitu. Cuman waktu itu dengan Bapak yang ahli filologi yang bareng kita, itu dia langsung dapet gitu loh. Oh itu ada di kitab ini ayat ini dia bilang gitu. Jadi menurut gue tuh sebenarnya seru kalau kita meneliti itu dengan orang-orang yang punya banyak pengetahuan tentang literasi itu sebenarnya. Makanya waktu itu lu ngajak si Xpria ini juga gitu kan karena dia begitu seneng lah gitu dengan itu walaupun bukan ahli ya. Kan ya namanya kita kan meneliti ya Pen. Kita nggak pernah ngimani loh Pen. Ada nggak kalimat gue mengimani wajib? Gak ada. Semua penelitian itu nggak boleh langsung diimanin 100%, nggak boleh. Itu bahaya. Nggak boleh, bahaya banget. Bahaya. Malah nanti kalau misalkan kayak ada lanjutan, kayak penelitian lanjutan, itu bisa ada tambahan informasi lagi nih berarti kan. Gitu. Nah, tapi kalau kita sudah mengimani 100%,
begitu ada penelitian lanjutan terus ada perubahan sedikit langsung nggak mau terima tuh gimana gitu. Karena udah 100% yang tadi gitu. Nggak upgrade Kan jadinya. nggak upgrade, iya. Susah. Padahal kan di mana-mana ya selalu ada update dalam kehidupan kita gitu loh. Selalu ada yang berubah seiring waktu gitu kan. Namanya juga penelitian gitu. Kalau gue konsepnya gini, Ven, ya. Gue tuh peneliti, jadi gue harus tahu hitam dan putih. Kalau prinsip gue ya, gue mendedikasikan diri gue untuk bertugas. Jadi gue wajib tahu hitam dan putih. Karena hitam dan putih itu emang balik lagi itu semua kepunyaan Tuhan, ngerti gak sih? Jadi karena itu kepunyaan Tuhan, gue sebagai petugas Tuhan tahu yang mana hitam, harus tahu mana hitam mana yang putih. Harus bisa bedain. Harus bisa bedain. Gimana lo tahu putih kalau lo nggak tahu hitam dan sebaliknya? Setuju. Di situ. Jadi lo tahu hitam dan harus lo pelajarin bahwa oh ini salah. Ya. Lo tahu putih biar lo tahu oh ini benar nih, yang benar yang ini nih. Ya jadi itu dipelajari, diteliti. Ya Nabi Adam aja dulu suruh belajar. Iya. Ya bahkan kita aja yang di agama Muslim aja disuruh bacalah, suruh cari tahu. Iya. Ya sepanjang hidup kita tuh sebenarnya belajar, Bang. Nah, di situ. Jadi bukan iman buta. Kalau orang ada yang bilang iman buta tuh, gue rasa pintu hati udah ketutup. Dan kalau kalian paham ya, kalau kita belajar pola dalam hidup, pengetahuan kita dari kita kecil, dewasa, terus usia lanjut itu berubah. Nah nggak sih? Berarti kita pun harus upgrade kan dengan pengetahuan dalam kehidupan kan. Nah sama. Sudut pandang kita berubah, Bang. Setiap kali ada satu kejadian, kayak ada sesuatu sudut pandang baru yang terbuka. Nah itu. Lebih ke situ aja. Jadi gue mau mempertanyakan berarti zaman dulu gue bayar pakai uang gitu, tip itu untuk apa? Maksudnya untuk apa gitu? Karena gue ngerasa gue ditipu. Ya dong, secara itu selama 2 tahun gue ditipu. Kalaupun gue ngikutin perspektif mereka, tapi untungnya karena gue ngerti supernatural, jadi gue pasti ada penelitian secara mandiri tentang sosok-sosok ini. Jadi gue nggak terlalu bergantung sama X ini gitu loh. Sebenarnya poinnya di situ. Karena toh ada banyak aspek, Bang, dalam kehidupan, bukan cuman dari sejarah doang. Iya. Bukan dari literasi aja nih, ya kan? Iya. Ada banyak aspek juga yang bisa membuktikan suatu penelitian. Karena sejati setahu gue tuh bahkan gue yang nyuruh beli kitab suci untuk dibaca sama dia. Ada kan? Gue saksinya. Uang kas keluar untuk baca kitab suci. Tebel. Nah, malah gue memporsir dia untuk banyak baca. Waktu di apartemen, gue memporsir dia untuk banyak baca. Kata dia pengen yang ada terjemahan lainnya gitu. Oh ya kita udah, beliin. Kita provide supaya dia makin pinter biar nggak salah jalan. Tetap salah aja jalannya. Ya balik lagi ya, pengetahuan itu dualisme. Kalau kita nggak bijak, ya itu jadi kutukan. Gitu aja. Kalau buat gue, ya sesimpel itu aja. Nah terus untuk yang nggak tahu lagi, member yang cewek nih kita ngomong. Setahu gue pribadi, gue banyak bertanya ya. Kan kita ngomong jejak digital tuh nggak mungkin bohong ya, Fanny? Iya. Jejak digital tuh nggak mungkin bohong. Zaman dulu tuh kita tahu lah dia tuh suka nyasar, terus kayak bingung gitu, nggak tahu harus ngapain gitu kan. Ya itu jadi kelucuan dalam skenario itu. Ya, tapi itu nggak apa-apa, itu menghibur lah. Ya, gue tahu itu proses belajar, nggak apa-apa. Cuman balik lagi karena teman, gue tuh nganggap dia, gue tuh orangnya tulus-tulus aja. Tulus, gue pikir kayak gue butuh membantu dia. Akhirnya banyak gue ajarin. Gue ajarin namanya scanning memory gue ajarin. Karena dia tuh sebenarnya aslinya belum bisa. Oh itu dari lu. Kedua itu dia karena nggak ada teman astral. Dia kebanyakan eksistensi teman astral tuh dari teman YouTube yang lama. Jadi sejatinya dia tuh nggak ada teman astral. Jadi itu pun gue yang ngasih akses ke teman astral itu di situ. Nah kedua dia ngebahas konten-konten mitologi
mitologi itu Oh dia juga iya. butuh bantuan. Heeh. Nah akhirnya gue juga bantu dia untuk mencari sebagian ya, bukan total dari konten itu, tapi sebagian dari mitologi itu di saat dia stuck. Oh Dan itu gue, ya kan? gue jadi saksinya sih. Nah terus gue harus dan gue disuruh cari di kitab astral mitologi itu untuk ngebantu dia. Oh Ya jadi nggak lu ada apa-apa. bantu cari dari kitab astral juga? Iyalah. Sejarah-sejarah itu kan dari kitab astral. Oh. Dari itu gue bantuin lo. Karena ya gimana ya, namanya teman Gua kira susah, masa kita nggak beneran dari bantu gitu. Gue kira beneran dari hasil meditasi gitu, Bang. Ya Tuhan jadi saksi lah ya. Hidup realita aja gitu. Nah itu di situ. Jadi kayak scanning memori, teman astral, terus bahkan validasi klien. Kadang-kadang dia juga suka bingung kan, ini kasusnya psikologis apa kasusnya itu santet-santetan. Dia tuh juga masih suka bingung di situ. Cuman gue kasih tahu. Jadi konsepnya dia jadi sekarang ini, Ven, dia tuh dimentorin, Ven. Tapi nggak ada yang tahu kan. Iya, kok dia nggak pernah cerita gitu ya? Ya menjaga image konsultan tadi, tapi nggak apa-apa. Tapi dia pernah terima kasih nggak sama lu, Bang? Nggak sebenarnya gini, Ven ya. Gue tuh orangnya nggak bener-bener nothing aja, udah gitu loh. Gue tuh punya prinsip. Nggak perhitungan lah ya, gitu. Nggak lu hitung lah. Gitu. Iya, gue tuh orangnya gue tuh lebih seneng kalau gue bermanfaat untuk kebaikan. Prinsip gue tuh di saat itu bermanfaat ya. Deh itu ya nggak masalah. Yang penting outputnya untuk kebaikan lah ya, gitu. Iya, pokoknya di situ. Untuk membership kan ada konten gue juga di situ. Itu karena gue bantu dia. Dari kitab astral juga. Iya. Ya jujur aja kalau kita ngomong dulu dia bilang lagi BU butuh duit. Ya namanya teman kedengeran kayak gitu gimana sih, Man? Ya pasti ya kalau bisa bantu ya bantu. Nah, kan ditambah lagi kan kontennya lagi jatuh banget kan. Nah, gue sebagai teman ya gue orangnya peduliin, ya udah gue bantuin. Lu bukan cuma pedulian, Bang. Berlebihan pedulinya kalau gue ya. Kan gue jadi saksi karena gue kan orang luar ya, Bang ya. Maksudnya gue kucuk-kucuk datang ke tempat lu. Dulu pertama kali gitu. Gue sebagai orang asing tentunya karena gue melihat ya kalian seperti kelompok pertemanan lah gitu, kayak gitu. Cuman ya kalau opini pribadi gue ya, penilaian gue selama gue melihat pertemanan itu kan gue juga bisa menilai lah ya. Kayak kok kepedulian lu tuh agak berlebihan, Bang, sebenarnya. Cuman mungkin memang itu karena kondisi ya. Karena kondisinya memang harus seperti itu gitu. Butuh bantuan. Bahkan syuting pun di tempat SGN kan dulu syutingnya. Dia kan nggak ada tempat, nggak ada alat-alat ya, sementara pakai syuting SGN. Bener-bener kayak ya udah kan gimana ya namanya gitu temen gitu kan, kayak apa yang bisa gue lakuin. Tapi jangan nginjek kepala orang juga. Jangan kayak kacang lupa kulit ya, Bang ya. Ya lebih ke situ. Karena kontennya kan sakit hati dan pengen menjatuhkan gitu. Setuju. Nah, bahkan bukan cuma lu doang yang pengen dijatuhkan gitu loh. Semua itu yang kan. Aduh, gimana gitu perasaan gue. Terus kenapa gue bahas ini sama lu misalkan? Ya gue tuh tipe orang yang punya prinsip keseimbangan. Nah, kalau gue akan menyeimbang sesuatu yang nggak seimbang. Kalau memang itu adalah serangan, gue wajib mempertahankan diri. Oh ya, itu wajib. Nah, gue ngelihat itu ada niat untuk menghancurkan. Sangat amat jelas. Iya, itu. Karena logika kita berpikir gini ya. Kalau memang dia mau ada diskusi pengetahuan, harusnya langsung ketemu aja. Gue yang ngundang dia atau dia yang gue undang gitu, ngerti kan? Dan hadirkan Lilith saat itu. Iya. Iya kan? Kalau memang ada konsepnya Lilith itu ada. Selesai masalahnya kan. Kalau kita ngomong tentang pengetahuan. Tapi sejatinya ya, pada akhirnya pas gue tonton, ini bukan tentang pengetahuan. Ini tentang menjatuhkan karena memutarbalikkan fakta, Ven. Fakta itu dibalik sama dia, jebret hampir 95% dibalik. Iya. Dan konsep membalikan fakta itu kan otomatis ya menjatuhkan ya gue yang gue nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Iya. Dan mending kalau gue doang gitu. Anggota-anggota lain merasa kayak terfitnah. Kenapa dibilang seperti itu gitu kan? Apalagi
menceritakannya ditambahin bumbu-bumbu opini pribadi gitu. Itu. Cuman Bang, kalau pas gue lihat itu mungkin mereka kayak merespon dari statementnya Arga waktu di SGN lah gitu, yang tentang mencuri pengetahuan dan fitnah itu loh. Dan jadi nggak suka gitu loh denger itu gitu loh. Walaupun ya kita nggak mention siapa ya gitu. Ya udah gini, kalau emang dia nggak suka gitu kan, klarifikasi aja, ketemuin orangnya, ketemu langsung sama si Arganya, ya nggak sih? Kalau orang yang setuju sih, kenapa harus malah jadi ngejatuhin semua orang gitu ya? Iya kan? Ngejatuhin semua gitu, padahal apalagi nggak sama lagi, statementnya sepotong-sepotong lagi. Ya itu gue jujur pas gue nonton, kenapa gue nonton? Gue pengen tahu sebenarnya ini nih ngegiringnya kemana? Oh ternyata bukan pengetahuan, penggiringan lebih ke fitnah. Nah terus disama-samain sama kayak apa ya, sekte-sekte segala macam, kayak ngaco banget, kayak ini yayasan loh. Iya, disama-samain sama satanik Bang gitu kan. Padahal konten-konten kita itu tuh justru kayak gimana caranya biar kita menjauhi produk-produk dari sono. Iya. Emang kita ada ritual kan? Nggak ada gitu. Pokoknya di situ. Jadi poinnya gini guys, ini kan perspektif gue ya. Gue itu selalu penelitian biar tahu hitam dan putih. Ya hitam dan putih. Biar kalian tuh tahu nih, oh ini hitam nih, ini putih nih. Oh gue harus belajar dari dua ini. Dua ini jadi pelajaran kan? Ya nggak sih? Misalkan kasus orang kena kasus korupsi, gitu kan? Lo belajar nggak dari itu? Pasti di situ. Itu kan kejadian buruk kan? Iya, kejadian buruk. Tapi lo belajar nggak? Belajar. Nah, semua di situ. Dan kasus terus dia statement lagi tuh kayak dia bilang kayak mother terkutuk. Yang gue bahas terkutuk itu adalah Nyimas. Mother itu lebih ke pendosa. Dia kena dosa makanya turun. Jadi konsepnya Lilith yang gue maksud itu adalah si Nyimas tadi. Jadi kan sebutannya itu Lilithnya di mana-mana tuh. Yang gue maksud Lilith yang terkutuk tuh ya si Nyimas itu sebenarnya. Jadi maksud gue di situ. Cuman kalau diputar balikan itu gue nggak tahu. Jadi penjelasan gue tegasin ya. Yang dimaksud dengan terkutuk itu adalah si Nyimas ini, bukan mother. Jadi semboyan Lilith itu maksudnya terkutuk itu udah terkhusus buat Nyimas. Itu kan mother. Makanya gue bilang kayak nih orang. Dan mereka pun sebenarnya statement dia tentang iblis dan jin itu pun gue yang cari tahu, Fen. Statement terkutuk sama statement. Apakah Anda ingin saya mencari tahu informasi? Nah jadi ya gue akuin ini ada kesalahan gue ngomong nih. Keselip lah Gue salah ngomong. Jadi poinnya gini ya guys. Lilith itu konsepnya ada sebutan untuk wanita yang konsepnya jahat. Nah kalau untuk Nyimas itu konteksnya adalah terkutuk, kalau untuk yang mother itu ya dia berdosa makanya dia turun. Tapi sebutannya sama-sama Lilith. Intinya Lilith itu eksistensi perempuan yang jahat ya, eksistensi astral, iblis gitu. Ya pernah ya, jujur aja gini. Kenapa gue berani bilang salah ngomong? Karena di mana-mana pun gue nggak pernah ngomong itu kecuali di kasus Lilith ini doang ya. Di Divan Series gue nggak pernah bilang dia mother terkutuk, nggak ada. Di anggota pun dalam penelitian gue nggak ada ya, nggak pernah ada. Iya, nggak beda. Yang terkutuk itu kan yang malaikat Fallen jatuh. Angel itu kan gue bilang di situ. Yang terkutuk. Kalau mother enggak. Iya di situ. Makanya gue saat itu mungkin ya terlalu ngegas jadi lupa kalimat. Iya inilah ya. Cuman habis itu digiring ya Bang. Maksudnya digiring untuk jadi di highlight gitu loh. Iya. Sama kayak itulah Bang, kasusnya Ahok di penjara dulu lah gitu. Kayak digiring-giring biar bisa di penjara gitu. Iya. ya pokoknya gitu aja sih. Jadi kalau buat gue pribadi untuk kasus itu ya gue minta maaf aja, itu gue salah ngomong gitu aja. Cuman kalau untuk yang Nyimas ya itu memang Lilith ya, itu buat gue terkutuk. Kalau untuk mother itu ya mother itu ya lebih pendosa atau berdosa gitu aja. Iya kan, makanya dia turun karena dia bikin kesalahan gitu. Kan lu juga selalu bilang ya apa-apa tuh jangan langsung diimani ya Bang ya. Maksudnya apalagi cuma statement
statement langsung kita imani kan gimana gitu. Ya maksud gue gini loh, better kan kalau kita ngomong konteksnya orang bijak ya, yang tahu kitab suci. Chat gue lah, tahu nomor telepon gue kan. Maksud lo apa bang? Terkutuk ini. Kan enak, Fen. Iya, Iya kan nggak sih? iya bisa langsung ini ya udah gitu. Iya nggak sih? Kalau nggak su, tanya yang lain lah siapa gitu. Iya nggak sih? Ini langsung menggiring, langsung dijual. Ibarat udah dapat Kan udah panas dapat bang, panas. minyak goreng, wah goreng gue goreng nih gitu. Ya nggak Beda apa-apa. memang kalau udah panas beda. Ya, makanya gue bilang ini konten sakit hati. Hmm. Jadi nggak perlu gue seriusin. Cuman ya balik lagi kalau emang Divine Series itu sesat, berarti gue juga disesatin sama yang ngerti sejarah-sejarah ya, bukan hukum-hukum, sejarah-sejarah di kitab suci, gitu aja. Tapi ya gimana ya bang ya, kita kan ada banyak anggota lain pun yang sudah bisa mencoba memberikan data pembanding juga. Bukan cuman dari beberapa literasi nih gitu. Iya. Bahkan ada literasi-literasi lainnya gitu. Bahkan bukan cuman dari yang kitab bid'ah yang dia bilang gitu loh. Iya. Bahkan secara sains saja ada tuh, kayak kemarin Faustina sempat cerita sama aku tentang DNA purba baru ditemukan gitu, itu ada gitu loh. Jadi Intinya udah kalah, Fen. Secara pengetahuan sebenarnya kalau gue rasa sih udah kalah. Secara pengetahuan ya udah kalah. Makanya, karena di sini kan diteliti bang. nah, tapi pengen viral tadi kan nginjek orang ya, ada kepala orang nih bisa diinjek ya, injek lah. Siapa tuh bisa naik gitu kan, konten gue sepi gitu kan. Dan terus pengetahuan gitu, gue sepi. terbatas. Oh. Pengetahuan kan terbatas. Jadi kayak oh ada kepala orang injek lah gitu. Oke. Nah untuk yang kasus XCW ini kalau buat gue rasa gini, Fen. Gue tuh wajib bereaksi. Kenapa? Statement ini membahayakan pengetahuan yang udah gue bagi ke netizen, ngerti gak sih? Gue capek-capek lo ngotak-ngatik puzzle gitu, terus gue bagiin biar mereka gampang memecahkan puzzle di kitab suci, ngerti gak sih? Gue cuman itu doang, gue bantu kalian nih setiap kata, kalimat atau apa nih biar kalian bisa ngerti pelan-pelan. Oh gitu, seperti itu sebenarnya niat gue tuh itu, membantu punya referensi berpikir. Ibaratnya lu punya rumus untuk memecahkan matematika ini, Pen. Nah, gue ada rumusnya. Ngerti kan? Gue hanya membantu referensi. Mau dipakai dan tidak, ya terserah. Ya metode. Itu kan metode. Untuk pembanding ya. Ya. Dan pada akhirnya ya kitab suci itu buat gue jadi seru. Dan mungkin mereka pun akhirnya pada jadi seru kan. Puzzle. Jadi kan pasti mereka buka lagi. Jujur aja setelah Divine Series itu banyak orang pasti buka kitab suci. Iya, setuju. Ya kan? Dan banyak orang yang mau klien segala macam, mereka say thank you semua. Dan dampak kita positif gitu. Tiba-tiba berubah gara-gara sakit hati Muhammad juga berubah. Ya gue nggak paham aja. Nih anak baru mendalami gitu loh. Baru mendalami terus tiba-tiba dia berstatement. Gue cuma nggak paham aja. Sedangkan yang mentorin, ya gue yang mentorin gue yang tahu lah, Fen. Di situ gue yang tahu, gue tahu seluk-beluknya banget gitu loh. Ya seberapa dia mampu dan nggak mampu gue tahu gitu loh. Dan dia tuh banyak nyari referensi di buku-buku Buku apa tuh? Kayak Sat Guru tuh dia biasa ngambil di situ. Sat Guru dia beneran yang banyak ya, inilah ya, meditasi gitu. ya di situ meditasi segala macam. Dan ada statement lagi juga, dia katanya bertanya tentang DNA terus dimarahin ya sama malaikat. Gimana kalau? Ya buat gue pribadi gini, kok dia dimarahin, kok gue enggak ya? Gue nggak habis pikir, kok dia dimarahin, gue enggak. Oh nggak adil banget dong Tuhan kalau kayak gitu. Ya dong, harusnya gue dimarahin juga. Kalau gue salah harusnya gue dimarahin juga dong. Masa dia doang dimarahin, gue enggak gitu. Marahin lah gue. Ya dia mungkin lebih disayang gitu. Ya berarti nggak adil dong. Kalau statement itu keluar dari mulut dia itu berarti ya ada ketidakadilan Tuhan berarti di situ itu, dan itu nggak mungkin. Tapi prinsip gue yang gue tahu, kalau gue melihat pola-pola orang-orang bijak zaman dulu gitu. Kita kalau grow up, kita naik level. Grow up-nya itu menghasilkan pengetahuan, pengetahuan yang lebih deep. Iya. Ngerti kan? Makin grow up kita, makin naik level kita dapat pengetahuan yang di luar dari yang orang nggak tahu. Gua
melihat pola itu, makanya gue tuh selalu memvalidasi diri gue sendiri kadang-kadang. Gue nih salah nggak sih, salah jalan nggak sih? Tapi so far selama ini pengetahuan yang gue dapet itu malah upgrade, malah banyak tahu, ngerti gak sih? Tambah banyak aja intuisinya pokoknya gitu kan. Yang tadinya orang nggak kepikiran, lu bisa kepikiran gitu. Di situ berarti gue nggak salah jalan nih, karena pengetahuan yang dikasih tuh kayak, ya kan ada fitur-fiturnya, Fen. Kita selalu kalau kita grow up atau naik level itu kita dapat fitur pengetahuan. Nah, pengetahuan itu bukan lo cari di Google atau searching di Google tuh nggak ada. Paling tiba-tiba kayak pengetahuan datang, nah gue cari tahu, terus akhirnya divalidasi sama kalian lah, tentunya. Pokoknya di situ. Ya, gimana pun juga kita semakin mengetahui kan makin sadar, Bang. Iya. Dan makin bisa membedakan. Iya. Gitu loh. Makin punya banyak sudut pandang gitu loh, Bang, kalau banyak tahu ya. Iya. Gitu. Jadi ya gue bingung aja, kayak gue bukan merendahkan level, cuman maksud gue tuh kayak terlalu berani kan. Buat gue ingat banget fase 2 tahun gue pencarian dari 2 tahun itu, gue tidak mendefinisikan yang paling benar gue atau dia dalam 2 tahun dulu banget. Gue ingat banget 2 tahun. Gue ingat banget gue mencari tahu yang benar itu gue atau dia. Soalnya penglihatan gue sama dia beda. Misalnya orang lain ya kita ngomong, ada fase itu. Dan 2 tahun tuh gue diem dan gue tidak mendefinisikan apapun. Nah setelah 2 tahun gue di lapangan nih, bukan cuma di kursi dan duduk terus mikir, di lapangan kita ngomong gitu kan. Kasus-kasus santet segala macam itu tuh gue tanganin gitu kan. Pas di lapangan akhirnya gue ngerti, oh ternyata gue nggak salah, mereka yang salah. Gue kira kan? Supranatural tuh dengan duduk di kursi aja bisa tahu semuanya. Enggak, balik lagi kan kita proses kan belajar, Fen. Proses kan gue tuh dulu kan ke lapangan banget, door to door, dari pintu sini diminta ke pintu situ, diminta ke situ, kayak ya semua terjadi begitu aja lah. Tapi so far setahu gue pribadi ya klien selama ini ya fine aja, nggak ada masalah, puas aja, testimoni gue banyak. Iya. Dan maksud gini loh, gue berani karena gue punya track record, ngerti gak sih? Track record di lapangan, ngerti kan? Iya. Gue punya pengalaman di situ, jadi makanya gue berani berstatement. Ya, terjun langsung di lapangan. Nah, bukan setahun 2 tahun nih. Waktu itu berhubungan dengan pengalaman. Jadi kalau lo cuma belajar dari waktu yang singkat, ya itu bohong kalau lo tiba-tiba bisa tahu semuanya. Nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin lo mungkin bisa mempercepat waktu, tapi tidak mensabotase waktu itu. Dan kenapa? banyaknya kasus. Ya, gue dari 2009 sampai dengan sekarang. Di situ banyak yang kasus yang aneh-aneh itu udah sering gue tanganin. Gue tahu tentang sistem jamur di kepala itu ya pola-pola di lapangan, Fen. Jadi nggak semua pengetahuan itu gue dapet dari referensi kitab astral, nggak. Oh, jadi ya bukan lu tiap hari buka juga, capek juga kan Bang, atau lu nggak udah lama nggak buka, jujur ya, udah lama banget nggak buka. Bahkan dari sejak kita banyak perombakan struktur itu kan lu sangat merestrik untuk ngebuka malah. Iya, lagi capek gitu. Iya. Gue dapat pengetahuan tentang jamur dan bakteri malah dari pola. Dari pola, terus gue cari di science. Iya. Gue cari juga di medis. Iya. Gue otak-atik, Fen. Puzzle itu. Lu lakukan secara mandiri dulu jadi awalnya. Mandiri. Bang. Jadi intuisi datang, terus lu coba sendiri dulu, baru abis itu lu bawa ke meja penelitian Warrior gitu. Di situ. Oh iya, jadi ya gue tuh butuh pengumpulan data baru gue kasih ke anak-anak. Jadi nggak mentah banget kayak sebuah pikiran doang, nggak. Jadi hanya bisa dibilang gue jadi itu udah 60%. Iya sih, kalau nggak pasti ujung-ujungnya dipertanyakan lagi sama anak-anak kan. Iya kan? Kayak, kenapa Bang? Kenapa? Tapi kalau misalnya belum tahu apa-apa, pasti bego juga kan gitu. Kenapa jadi, gitu. Jujur aja guys, kalau boleh curhat, ini gue curhat sebagai pemimpin di Warrior gitu kan. Anggota-anggota tuh kritis semua, sangat amat kritis. Bahkan gue aja dikritisi. Tapi gue suka itu. Gue suka dan gue malah butuh itu. Malah kalau ada yang pasif, malah gue tegurin. Iya, kalau pasif cuma dengerin doang, tapi nggak paham, tapi nggak mau nanya. Karena pasif gitu. itu bisa nyesatin gue dan dia. Bener, ngerti kan? Setuju. Dia diem, gue diem. Ya udah, kita sesat berdua gitu. Dan gue nggak mau itu gitu loh. Gue maunya kayak kita sama-sama aktif, sama-sama kritis, neliti.
kayak gua kan selalu nanya Ah. lu kan Bang, maksudnya gimana Bang? Kok bisa begitu? Gimana kalau kasus ini? Gimana kasus itu? Kita selalu kayak gitu kan, perdebatan Iya. kita selalu kayak gitu buat Iya. nyocokin supaya ketemu nih kenapa Bang Adam berstatement seperti itu. Gitu. Sebenarnya ex-member juga tahu itu. Kondisi udah tahu semua, tapi dia memutarbalikkan fakta nggak sesuai dengan fakta gitu. Jadi kayak pas gue nonton kayak, oh ini udah penggiringan nih. Oh oke. Oke. Penggiringan opini ya. Iya, udah kayak gitu. Jadi ya udah gue mau gimana, itu konten sakit hati. Iya, iya. Gue bisa memaklumin itu. Ya pokoknya gini aja, gue jelasin ini bukan karena baper, nggak ada baper sih. Lo lihat aja nada suara gue biasa aja. Gue punya kewajiban untuk mempertahankan diri dari fitnah-fitnahan. Itu aja sih kalau dari gue sih. Karena gue pun merasa disesatkan. Logika aja gue bayar 2 tahun gitu. Gue bayar atau gue kasih tip selama 2 tahun gitu loh untuk membantu gue meneliti gitu. Dibayar nggak ada yang gratis. Ada pembayaran di situ gitu loh. Berarti gue juga disesatin. Sama kayak kalian, gue juga disesatin kalau emang gue sesat. Di situ aja. Kalau lu sesat. Gitu. Lebih di situ aja gue mempertanyakan kayak, jadi gue bayar itu untuk apa sih selama ini, itu doang. Gue pengen tahu aja. Berarti ya simple. Ya gue dibohongi, ya gue dimanfaatin. Selesai. Itu aja. Ini gue udah dapet nih. Kayaknya dari ini sih. Kalau yang soal menyatu dengan Tuhan tuh kayak gimana sih? Menyatu dengan Tuhan. Iya. Jadi Itu terdengar indah loh Bang. Oh iya, Terdengar terdengar indah. indah. Manusia itu bisa menyatu dengan Tuhan tuh terdengar indah Fen, sekali. setiap gitu. kata itu ada ilmunya, Fen. Bukan cuma menyatu doang. Kalau emang menyatu doang, tuh orang-orang kelaparan bisa nggak? Ada dulu yang, ya ex juga nangis-nangis dulu. Karena ngerasa dizolimi sama ex, ya yang ex lagi. Ngerti kan? Double X, oke. Ngerti kan? Nangis-nangis. Nangisnya ya benar-benar nangis merintih gitu loh. Ngerti kan? Jadi ada keilmuannya, bukan konsep menyatu sembarang, nggak bisa sembarangan. Jadi pemahaman itu kan yang kalian harus pahami itu adalah ini universe, ini the monster. Ya. Oke. Universe, the monster. Nah, di atasnya Tuhan. Iya. Nah, kita nih manusia nih. Ya. Nah, manusia ini dia cuma bilang ada satu kali kata doang bisa langsung menyatu ke Tuhan. Ya, gue tuh kan suka sebenarnya malam itu gue yang nanya, Fen. Iya, gue ingat. Gue kan Ada lo nggak sih? di situ. Ada. Ya. Gue Melihat tuh perdebatan itu. gue tuh sebagai pemimpin tuh suka banget ngetes anggotanya. Ngetes anggotanya, gue pengen tahu siapa yang bisa jawab ini gitu. Kalau jawab keren buat gue, gitu loh. Gue kan bertanya sama kalian saat itu, ini universe, ini the monster, ini Tuhan. Menurut kalian manusia ini bisa langsung ke atas nggak? Bahkan pertanyaan gitu kan? Pertanyaan gitu. Ingat kan? Nah, dia berani statement bisa langsung ke atas, menyatu. Gue bilang. Dan dia berstatement itu dengan berpedoman Satguru. Nah, gue nggak tahu di Satguru pun seperti apa pemahamannya dia. Gue takutnya dia juga salah paham ngambil dari Satguru itu. Intinya dia dari Satguru itu kan. Intinya langsung menyatu. Nah, menyatu itu Fen, kita harus pahami dulu, Fen. Kita ini ada 3 bagian. Ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Yang menyatu ini apa? Setiap sel dari Yeah. inti sel dari tubuh kita kali ya, kayak gitu ya maksudnya. Waktu itu yang gue dengar tuh dia bilang kayak kita tuh pecahan dari Tuhan itulah dan itu kalimat indahnya dan kan. apa kayak semua universe inilah, semua alam semesta ini tuh pecahan dari bagiannya itu Tuhan kalimat gitu. Jadi indahnya. kapanpun bisa kayak terkonek langsung gitu. Nah, dengan yang Tuhan, gitu. gue kan nanya sama dia, di saat ke atas menyatu itu seperti apa? Menurut dia tuh ya bisa aja langsung aja. Ya, dibilang terkoneksi aja. Terkoneksi gitu. Jadi aja. bisa langsung kayak merasakan kasihnya, mendengarkan ini apa kayak wejangannya gitu. Nah, dia nggak bisa jawab di luar dari konteks yang gue tanya lebih jelasnya. Dia nggak bisa jawab.
Secara filosofi aja jawabnya. Dia cuma bisa filosofi adalah langsung menyatu sama Tuhan. Nah, di sini kan berarti kan udah tahu standarisasi keilmuannya di mana. Buat gue pribadi, kita ngomong supernatural ya. Oke. Berarti buat gue oke. Tapi gue nggak apa-apa. Maksud gue gini loh, lo boleh nonton referensi manapun. Cuman lo jangan imanin. Maksud gue tuh, lo harus balik lagi kan. Malam itu jadi ada penelitian, Van. Harusnya diteliti lagi Diteliti ya. lagi. Maksud Kalau gue tuh memang kayak ada ayo kita perdebatan debat. di situ, Iya. terus kita belum nemu, kan Iya. kita pulang masing-masing itu kita teliti lagi. Iya. Dan yang gue mana yang sistemnya yang mana nih yang benar gitu. Dan gue garis bawahin dulu ya. Gue tuh sama dia tuh emang agak tegas. Karena gue sebagai mentor dia, Van. Karena gue pikir gini loh. Di El Warrior ini setelah gue adalah dia. Jadi dia harus jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Makanya semua pengetahuan gue tuh gue banyak kasih ke dia. Banyak gue ajarin gitu. Karena gue pikir ya jangan sampai anggota ini terlalu bergantung ke gue. Gitu kan. Nah, bisa kalau gue lagi sibuk, lagi bertugas sama keluarga gue, kan bisa nanya sama si ex member ini. Fungsinya tuh itu. Makanya gue agak tegas ya. Ya karena dia juga kan udah setara konsultan gitu. Iya, jadi gue harus ya poin di situ. Jadi gue harus benar-benar kayak ya mentoring dia ke kalian tuh gue bedain. Tapi niatnya gue itu adalah dia harus jadi. Biar jadi outputnya baik lah. Tapi gak jelek-jelek amat, outputnya dia jadi lebih baik kok. Sekarang gue lihat gitu kan. Berarti gue kerja keras gue nggak salah dong. Cuman yang jadi salahnya gue cuma terima batunya aja. Nah, malah jadi, sekarang disalah-salahin gitu. Jadi masuk jadi cuman dia bilang cuman bisa langsung nyatu ke Tuhan dan merasakan ketuhanan itu. Harusnya? Nah, harusnya itu kan dia harus jelasin, Van. Keilmuannya seperti apa. Maksudnya langsung menyatu tubuh kah atau apa? Jadi lu pengen dia menjelaskan prosesnya ya Bang ya, bagaimana gitu terjadinya menyatu itu. Gitu loh. Maksud gue tuh apa? Okay. Dan dia itu berpikir bisa langsung ke Tuhan. Iya, ya kan? Dia sangat yakin dengan itu gitu loh, bahwa semua ciptaannya bisa langsung terkoneksi gitu. Tapi kalau buat gue, Van, ini nggak bisa langsung. Jadi gimana Bang? Jadi gini ya kita ngomong. Melewatin Tuhan, harus melewatin dua konsep siklus ini. Universe dan the monster ini. Itu harus kita lewatin. Itu. Nah biasanya kalau misalkan kita lagi fine-fine aja nih. Kita doa. Kita doa. Ya mungkin kita terkoneksi dengan naik turun. Bukan menyatu. Ya, beda nih. Menyatu tuh totali menyatu ya. Beda. Beda. Beda di saat kita berdoa. Jadi di saat itu kita berdoa. Berarti ada terkoneksi frekuensi dengan Tuhan, kan? Tapi dengan stabilitas yang tidak menentu, naik turun. Mengikuti pikiran kita. Kalau kita lagi tenang, dia tenang. Tenangnya lama. Rasa tenangnya lama gitu. Kalau lagi khawatir, naik turun, ngerti kan? Dan kadang-kadang loss, ngerti kan? Tapi kalau lagi khawatir kita berdoa kan tetap, ya maksudnya. Nah, balik lagi. Usaha kita untuk menenangkan diri. Nah, di saat lo khawatir, di saat lo ada masalah, ada konflik, ada masalah, berarti kan sebenarnya lo nggak bisa ngelewatin the monster universe, kan? Masalah itu apa? The monster itu. Ya. Nah, berdoa itu apa? Berdoa itu kan universe itu. Jadi sebenarnya kalau konsep yang mau menyatu ya, dibilang menyatu ya, itu nggak bisa kalau nggak dari dua ini dulu. Dari itu. Kalau lo pahamin aja, nabi-nabi aja banyak konflik, Vin. Oh iya. Banyak susah. Ujian kan, iya, pahit sakit, banget. perang, kemiskinan segala macam, ya kan? Iya kan, nabi lo ada nggak sejarah langsung kaya? Justru dari lahir itu langsung hidupnya kaya. susah Bang. Justru pertanggungjawabannya besar banget kan. Ya. Nah, jadi intinya jangan pernah berpikir ada manusia yang bisa langsung nyatu ke Tuhan tanpa ngelewatin dua siklus ini, the monster dan universe. Universe dulu apa monster dulu Bang? Ya beriringan, Fen. Di saat lo tahu lo ada masalah terus lo berserah, lo menyatukan dua itu. Dan pada akhirnya lo melewatin. Ibaratnya lo butuh bahan bakar untuk menyatu dengan Tuhan itu sendiri.
juga ya. Nggak Monster bisa. dulu atau universe dulu bisa antara Momentum. keduanya, tapi ada ada Momentumnya. Jadi nggak bisa kiri kanan. Ya bisa lo tinggal seimbangin. Kalau ini lagi datang, lo pakai ini. Kalau ini lagi datang, kadang-kadang pasti ini datang. Kita kan nggak pernah ada yang mau yang monster ya, nggak ada yang mau gitu. Nanti. Tapi kalau yang universe datang pasti yang monsternya ikutan Ya, datang gitu. beda ya, Kayak Fen, karena ya. Beda ya menyatu. Ya, menyatu sama terkoneksi, frekuensi. Beda. Ya, beda nih. Karena putus-putus. Kalau menyatu kan nyatu. Kalau menyatu tuh berarti menyatu, beriringan. beriringan, stabil. Menyatu kan? Iya, berarti dia terus-terusan di situ. Iya kan? Nah, kalau terkoneksi frekuensi, namanya terkoneksi. Kadang putus, kadang nyambung. Kayak teleponan gitu aja. Iya. Kalau sinyalnya berebet ya udah putus. Nah, sekarang gini, gue tanya, ya simple lah. Di saat kalian deh, siapapun termasuk gue lah, di saat lagi habis berbuat dosa gitu misalkan, lu langsung berdoa, pasti lu gak enak hati. Kayak ada yang ganjel tuh, Justru harus tobat dulu. Iya kan? Habis lu buat dosa ya, tapi bukan lu kan lagi kena masalah, tapi habis buat dosa lu pasti serba salah. Jadi ada keilmuannya yang dia bilang menyatu sama berkoneksi itu beda. Maka gue bilang setiap kata itu ada ilmunya. Yang maksud gue tuh dia ditanya itu menyatunya seperti apa. Nah dia nggak bisa jawab ini, Ven. Tapi dia taunya marah. Dia taunya beda pendapat aja. Dia taunya marah-marah. Ya. Iya. Dan dia bilang dia nggak suka debat. Padahal debat itu diskusi. Cuman karena mungkin orangnya debat itu kalau debat sehat justru bisa menghasilkan sesuatu kesimpulan yang lebih mateng. Iya. Tapi kalau misalkan debat kosong ya beda. Kita debat kosong yang cuman saling ngata-ngatain ya itu debat kosong. Ya iya. Dan gue pun suka dikontra sama lu, sama Arga, sama yang lain ya dikontra. Ya nggak ada masalah. Justru ya kalau nggak dikontra kan berarti cuman follower doang. Gini, titel konsultan itu udah harus menjelaskan bahwa lu udah selesai sama diri lu sendiri, Ven. Dan selesai maksudnya ya dengan jangan sampai lu ada tangis-tangisan segala macam di luar dari karena lo mungkin ada nada suara tinggi terus tiba-tiba lu jadi emosi atau apa gitu. Tapi emosi itu nggak bisa hilang, Bang, dari manusia ya. Iya, gue tahu. Cuma di saat lu mentiterkan konsultan lu punya tanggung jawab, Ven. Kalau di saat dia harus bekerja profesional ya dia harus profesional. Iya, gue tuh suara gue tuh gede. Kalau lagi penelitian, suara gue gede. Dia juga tahu gitu. Suara gue gede, tegas, tapi gue nggak marah, kan? Lu juga tahu itu. Gue cuman kayak kenapa harus mengatakan dengan tegas sebuah pengetahuan? Karena ditakutkan kalau gue cuma ngasih tau, Ven, jadi ini. Itu doang udah. Nah, orang belum tuh ngerti, Ven. Iya, malah bisa jadi salah jalan. Ngerti kan? Iya. Penyampaiannya nggak bisa kayak lagi santai tiduran gitu kayak ini jadi gitu ya, Ven ya gitu. Apalagi itu kan punya tanggung jawab yang lebih gitu. Ya iya. Ada ilmunya, setiap hal itu ada ilmunya. Gue bukan paling tahu, bukan, Ven. Maksud gue tuh adalah diskusi itu penting. Iya. Debat sehat itu penting, Bang. Penting. Itu pasti selalu terjadi juga kayak di forum kedokteran pun pasti mereka selalu berdebat, Bang, untuk mengatasi satu masalah pasien. Itu namanya kelas harmoni. Gue mau nanya kalau misalkan orang yang ya lagi tenang-tenang aja berdoa terus sampai merasa terenyuh gitu, nangis-nangis itu apa ya kayak menyatu atau terkoneksi dengan Tuhan itu sendiri nggak? Ya itu sebenarnya bisa terkoneksi dan pada akhirnya kan kita merasakan sebuah kerinduan loh, kan, kerinduan akan kasih sayang Tuhan. Itu kita nangis karena memang kita kayak dijamah oleh Tuhan gitu, atau itu dari hati kita yang rindu, Bang? Kita bisa rasain ya. Kalau hanya kerinduan doang, lo yang ada, gue bisa bedain kok. Kalau terkoneksinya cuman kerinduan, lo cuman nangis. Cuman lu nggak tenang, tetap nangis, lu masih kayak berdebar gitu kan, masih kayak kepikiran, kayak gitu, nangisnya tuh karena kehidupan kita capek kenapa sih gitu kayak ya, gini, bla bla, nah gitu, nanti kan karena capek berarti, gitu. Beda sama di saat lu terkoneksi, beneran terkoneksi, bukan cuma kerinduan doang gitu, lu ngerasa kayak lu nangis, cuman kayak
tenang gitu, kayak mencoba untuk Iya. berpasrah, mencoba lebih tenang lagi. Kayak bener-bener kayak lo terobatin lah luka lo, kayak pelan-pelan kayak nyes gitu. Dan itu biasanya terjadi pada saat kita setelah chaos besar loh, Bang. Iya. Kayak udah berpasrah gitu loh, Iya. baru berserah banget gitu, baru kita bisa merasakan itu. Nah, ini yang gue teliti, Ben. Hal-hal yang kayak gini gue teliti buat pedoman, membantu ya, referensi untuk membantu kalian lebih paham mana yang kita cuma kerinduan doang, mana yang kita terkoneksi. Dan terkoneksi itu ada naik turunnya. Kenapa? Ya buktinya ada ibadah pagi, siang, malam, dan disuruh caranya banyak doa lah gitu yang harus dilakukan. Ya, atau meditasi sering-sering kadang gitu kan. Nah, karena ada koneksi yang nggak stabil, Ven, naik turun, kadang loss, nggak ada. Terus di saat kita inget doa lagi, ada lagi. Jadi poinnya di situ. Jadi makanya gue bilang, ini konsepnya menyatu seperti apa? Dia nggak bisa jawab. Dan lu dengar sendiri kan dia nggak bisa jawab, cuma di situ doang kan? Iya. Ya, gue jadi saksi. Sedangkan gue minta penjelasannya di situ. Berbedanya cuma di situ doang. Cuman memutarbalikannya luar biasa, kayak oh god. Ya udah nggak apa-apa. Ya, jadi pelajaran aja. Kalau semua tuh ada keilmuannya, ada ilmu dan lo harus cari di situ. Semakin kita tahu prosesnya tuh, justru kita semakin bisa membedakan ya, biar nggak kena bohong ya. Ya iya, jangan filosofi doang. Jangan suka gampang kemakan filosofi lah yang indah-indah. Lo harus sama rata antara filosofi indah dan kenyataan, terus gabung jadi satu. Manusia tapi pengennya manusia, Bang. Dengar yang indah-indah aja. Ya, dikasih harapan doang itu lo mau. Gue sih nggak mau ya. Kalau gue sih, makanya gue bilang filosofi indah. Gue harus gabung dengan realita hidup. Itu gue gabungin, baru ketemu realita. Fakta nih. Di sini gue pengennya kayak gitu. Jangan cuma kayak gue dengerin nyatu ya gimana ya, orang di luar sana. Ya kedengarannya indah aja, Bang. Ya iya kan. Tapi waktu kita menjalani kehidupan sehari-hari kan kita tetap harus tahu prosesnya bagaimana gitu. Makanya, kan. Kayak ini gimana ya? Ini gimana bedainnya ya? Gitu. Makanya banyak yang sekarang ini nggak paham dan berpikir bahwa Tuhan itu nggak ada, agama itu nggak ada, Ven. Karena mereka nggak bisa memecahkan ini. Keilmuan ini kok. Dia taunya cuma kayak berserah, udah kok. Tapi tetap aja masih ada perasaan kecewa atau segala macam ya. Karena mereka nggak ngerti tekniknya. Di situ pada akhirnya orang jadi kayak negative thinking. Dan kayak Tuhan tuh nggak ada. Ya karena nggak ngerti tekniknya tadi. Teknik yang mereka tahu. Tuhan, gitu. Maksudnya dikit-dikit langsung marah sama Tuhan. Gitu. Nah yang mereka tahu cuma filosofinya doang. Kalau konteksnya berserah, konsepnya misalkan berserah nih. Terus kita akan dibantu sama Tuhan. Nah, ini filosofinya enak kan didengar? Iya, kedengarannya sih enak aja. Iya, kamu berserah aja gitu. Nah, tapi prosesnya gimana? Nah, karena dia balik lagi kalau dia nggak ngerti tekniknya, sulit kan? Sulit. Karena kita ngomongin frekuensi lagi tuh. Nah, kita sekarang balik masuk lagi ke sains tuh. Apa yang kita pikirkan tuh jadi frekuensi. Nah, di saat lu misalkan lu berserah, cuma lu masih mikirin dendam, kesel banget gue sama dia gitu segala macam gitu kan. Tapi lu mencoba berserah gitu gitu. Cuman pikiran doang berserahnya, bukan hati lu. Ya ibaratnya lu mau ke London tapi lu nyasarnya ke Arab. Ngerti gak? Jadi lu salah alamat yang lu pikirin, frekuensinya di saat lu ngomongin berpikir tentang dendam di hati lu sebenarnya masuk ke fase the monster. Salah alamat. Outputnya pasti kelihatan kan? Nah, kayak gitu. Kalau universe, kalau lo berdoa terus tiba-tiba kayak ikhlas banget, ya frekuensinya pasti ke universe dan lo akan lebih tenang. Jadi ada frekuensinya tergantung. Nah, yang nyeting kontrol itu ya bukan di sini, di sini. Hati, ya. Ketenangan hati sama ketenangan pikiran tuh beda. Beda. Lo udah paham. Dan itu, aduh, gimana ya? Kalau gua ngerasain ketenangan hati tuh nikmat banget, Bang. Gitu. Iya. Paling gitu aja, kurang lebih buat gue gini aja. Gue mempertanyakan pembayaran selama ini, selama kurang lagi 2 tahun. Gue membayar itu untuk apa? Gue dapat apa? Dan gue ngerasa munafikin dan dibohongi dari pembayaran itu. Kedua, gue mempertanyakan kapasitasnya.
gitu loh. Kapasitasnya selama ini gue yang mentorin, bukan gue masa paling benar, enggak, lebih ke mempertanyakan. Kalau memang Lilit ada, yuk bareng-bareng kita panggil tuh Lilit. Yuk bareng-bareng kita panggil tuh Lilit. Kalau emang lo bener, gue mau di mana, yuk gue ikut. Tunjukin, pokoknya gue pengen ketemu si X ini, dan gue minta tolong tunjukin Lilit itu. Ya itu. Oke. Gak apa-apa, mau ada banyak orang juga gak apa-apa. Gue sekarang gue pengen tahu juga. Iya, Dan- direkam juga nggak apa-apa biar kita bisa langsung Nah, kasih terus lihat. gue juga pengen tolong panggilin yang malaikat itu, yang marah-marah itu. Gue juga pengen marahin gue dong gitu. Gue juga pengen tahu itu gitu. Kalau konsep Gabriel itu gue intuisinya lebih ke hologram kan saat itu. Jadi bukan orangnya yang Bukan datang, ngerti kan? bukan entitasnya. Bukan entitasnya. Yang langsung nyamperin lu. Bukan lebih kayak pesan gitu loh, Pen. Pesan. Lo pernah nggak sih tiba-tiba kayak ada pesan di Kayak pikiran lo dapet mikir video sesuatu? call lah Nah, gitu ya, Bang. kayak gitu. Cuman itu. Oh, oke, bentuknya hologram. Ya, jadi bukan ketemu langsung ya. Kalau ketemu langsung ya gue ngapain lagi di sini? Udah selesai berarti gue. Pulang lah gue. Ya itu pun kan lu bilang ya mau bentuknya kayak karakternya siapa lah, ya itu kan cuman Ya, ilustrasi yang ilustrasi terilustrasikan aja di kepala gue. Iya, di otak lu gitu. Gitu. Tapi yang dibilang kitab astral itu ditulis sama Gabriel tuh lu gimana Bang? Maksudnya lu yakin banget gak atau gimana? Sumpah gue gak peduli, Ben. Kalau lo tanya iman, bukan soal gue akan menjawab bukan iman atau nggak iman, nggak peduli. Yang gue peduli itu adalah Tuhan gue. Iya. Pokoknya gitu. Karena di saat gue lebih fokus pada itu kitab, bukan sama Tuhan gue, ya bisa aja akses itu gagal. Iya bisa aja. Dan sering aja kan gagal. Kesambung ke Iya, yang kemana-mana, aneh-aneh. yang aneh-aneh kan. Jadi jujur gue nggak terlalu melekat kemanapun sih. Iya. Gue lebih ke melekat ke Tuhan gue karena dia yang ngasih gue akses pengetahuan. Nah, contohnya nih, gue dapet intuisi buat sebuah karya, di mana karya ini bisa ngilangin stres di kepala lo. Di situ. Iya, itu gue udah coba dan aneh banget dah Bang itu. Nah, itu. Sampai gue cobain ke keluarga gue pun mereka bingung gitu. Nah, Lu iya. kok jadi lebih fokus gitu. Ya, balik lagi kan pengetahuan, Fan. Gue dikasih pengetahuan. Makanya kalau gue salah, harusnya akses pengetahuan tuh ditutup sama gue. Ditutup dari gue. Akhirnya gue nggak tahu apa-apa. Tapi jor-joran pengetahuan dapat dari gue, dikasih ke gue gitu. Jadi masa kayak gue nggak salah gitu. Dan pengetahuan ini membuat kita lebih membiaskan keakuan di situ, bukan cuman ya realitanya kayak gitu. Iya, kan ya yang paling mengetahui itu siapa gitu. Tuhan yang maha mengetahui kan Bang. Jadi Iya. semua pengetahuan sumbernya ya dari Tuhan gitu. Iya, itu aja. Jadi ya gue sih, maksud gue gini ya, gue sih jujur aja agak bingung dengan netizen gitu loh, yang komentar A, B, C, D gitu loh. Gue cuma ngingetin buat kalian doang gini sih, setiap statement yang diketik itu tuh kalau bisa membawa kalian ke energi positif dan ke energi negatif. Ya, itu gue setuju. Jadi karena di bumi ini ada sistem. Jadi gue cuman tugas gue ngingetin kayak ya better kalian nonton aja dan cari tahu lah daripada nggak usah berstatement ini salah itu salah. Jadi ya better ini aja lah ya, cari tahu sendiri lah, itu lebih keren. Apalagi Ya, itu aja sih. ya komentar-komentar itu kan ya kita juga tahu lah ya Bang maksudnya. Ya Buzzer-buzzer gitu. iya, jujur ya, gue kan juga tahu kan kalimat-kalimat ini bukan dari netizen. Jadi mereka bikin akun sendiri. Oh itu gue juga pernah diceritain sendiri kok sama dia. Ya, bikin akun sendiri, terus bikin akun sendiri, terus nguji diri sendiri sama nge-hate orang lain. Di situ gue rasa kayak, makanya gue bilang wah ini udah Itu ini ada ya. hitungannya kan Bang? Ya, tentu Hitungan secara energi ya atau pasti ada lah, Fen. masuk ke dalam sistem loh Bang itu. Ya Perbuatan orang seperti itu. di sini gue ngerasa kayak jamur ini mengenali kejahatan dan kebaikan gitu. Semakin kita buruk ya, lu akan dikasih energi sama si jamur ini secara berpikir untuk lu bikin jahat. Lu akan tersupport. Jadi lu nggak ngelihat kenetralan lagi di situ. Ya Jadi nggak kesadaran
murni kita keambil ya bang. Iya karena kan diambil. Kesadaran otak dari kita. Iya. Ya harusnya kan Error kalau lah gitu. ya iya itu. Konslet. Intinya ya poin gini aja, kalau karir mau naik gitu, mau terkenal, mau viral gitu. Kan ini kan konten spiritual ya. Bu ya jangan nginjek orang sih gitu. Naik aja dengan karya sendiri gitu loh. Kecuali emang itu pengetahuan yang memang harus didebatkan, ya udah ayo gitu loh. Kita debat pengetahuan gitu loh. Tapi jangan ada unsur sakit hatinya gitu loh. Ya, kalau sakit hati selesain lah gitu. Itu aja. Iya, setuju. Dan jangan fitnah sana sini, fitnahnya udah kemana-mana sih. Udah Ya, fitnah berjalan gitu kan bergulung dosanya ya. Nah iya, terus fitnah ke ex member, di fitnah kayak, wah udah mati gue kayak agak kaget juga sih, maksudnya kayak ya kaget sih gue. Nggak maksudnya di luar dari, ya kan kita positive thinking ya kan ya, maksudnya kayak nggak mikir sampai ke situ, cuman kayak oh ya udahlah kalau kayak gitu. Apa iya gitu kan. Kayak ya gue nggak bisa pikir aja. Pokoknya gini aja, kalau emang lo benar gitu, gue tantangin nih, kalau memang lo benar, kita ketemu. Kita ketemu, kita debat di situ. Ini gue mengundang nih, gitu. Debat pengetahuan. Iya, debat pengetahuan. Itu aja. Cuman kalau lo bikin konten berikutnya lagi soal yang nyindir fitnah lagi, ya udah. Ya netizen aja selesai, buat gue udah selesai. Penonton bisa menilai sendiri di lah. situ aja. Ada banyak keblunderan dan inkonsistensi dalam berpendapat juga gitu. Poin gue gini, simple. Gue kalau memang Lili itu ada, kita ayo ketemu. Tunjukkan Lili itu. Gue itu aja simple. Biar gue nggak salah. Dan gue pun bersyukur kalau Lili itu ada, emang berarti gue salah. Tapi tunjukin sama gue Lili itu ada. Ya. Gitu. Itu aja sih kalau dari gue sih. Dan ini gue nggak tahu nih ada barang ini di sini. Nah nanti cek di ke mikroskop aja. Gue juga nggak tahu. Kayaknya jamurnya di sini. Tapi aneh juga sih. Aneh apa ya? Ya udahlah, gue cari tahu. Oke lah kalau gitu, Van. Gue mau ngasih ke Arga dulu. Oke. Ya. Oke guys, jadi tadi itu di video Bang Adam kan udah ada boneka yang dibedah tuh ya. Nah ternyata di dalam boneka itu bener aja nih. Di dalam sini kita udah ngambil sampelnya. Nah coba San diperjelas, nah lihat ini. Ini sangat bisa dipertanyakan ini apa gitu. Ada probabilitas ya jamur. Kita mungkin kita akan coba ngebuktiin nanti lah.